Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kota Wausau adalah kota kecil yang tenang di negara bagian Wisconsin di Amerika Serikat. Kota yang ideal bagi mereka yang ingin membesarkan keluarganya. Setidaknya, itulah yang keluarga Kunz impikan. Keluarga Kunz terdiri dari Helen Kunz yang berusia 70 tahun, kedua putranya si Kenneth Kunz yang berusia 55 tahun, dan Randy Kunz yang berusia 30 tahun. Juga saudara Helen yang bernama Clarence Kunz, Irene Kunz, dan Mary Kunz. Keluarga ini dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dan harmonis. Bahkan ada beberapa tetangga yang menganggap mereka ini terlalu dekat. Keluarga Kunz tinggal di rumah warna abu-abu yang sudah bobrok, di sebidang tanah seluas 437.000 meter persegi, dan berjarak sekitar 9,6 km dari pusat kota Bern. Orang-orang yang pernah mengunjungi rumah dan lahan pertanian keluarga Kunz menggambarkan tempat itu berantakan, kumuh, dan dipenuhi dengan barang-barang rongsokan dan sampah. Rumah itu tidak memiliki saluran air bersih, dan mereka mengandalkan tungku pembakaran kayu untuk memasak dan menjaga diri mereka agar tetap hangat. Semua anggota keluarga Kunz tinggal di rumah yang berantakan itu, kecuali Kenneth. Kenneth Kunz memilih untuk tinggal di sebuah trailer di sebelah rumah itu, supaya bisa mendapatkan privasi. Meskipun kelihatan kumuh, keluarga Kunz termasuk kaya di kota kecil itu. Mereka berhasil menyimpan uang tunai lebih dari 20.000 dolar atau sekitar 290 juta rupiah di rumah tersebut. Mereka selalu membayar tagihan mereka dengan uang tunai dan lebih memilih untuk menyimpan uangnya sendiri. Sebagian besar keluarga ini mengenakan pakaian bekas yang diwariskan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Kenneth dan Randy sering mengantar ibu mereka Helen ke kota agar dia bisa membeli makanan dan membayar tagihan. Menurut artikel Post Crescent, keluarga Kunz sering diperlakukan seperti orang asing di kota mereka sendiri. Beberapa penduduk bisa mengerti keadaan mereka, tetapi sebagian besar penduduk menganggap mereka sebagai keluarga eksentrik dan aneh. Suatu malam, pada tanggal 5 Juli 1987, Kenneth terbangun di trailernya. Dia mencengkram kepalanya, merasa pusing dan sakit akibat dia minum-minum dan menegak beberapa kaleng bir dengan teman-temannya. Kenneth rupanya menghabiskan malam sebelumnya mengunjungi pabrik keju tempat dia bekerja. Lalu dilanjutkan pergi keluar untuk minum-minum dengan teman-temannya. Rupanya di sana, Kenneth telah menegak beberapa kaleng bir. Kenneth lalu dengan hati-hati berjalan keluar dari trailernya dan menuju rumah utama. Dia berharap akan disambut oleh ibunya, paman, dan bibinya. Ketika engsel pintu depan berderit terbuka, Kenneth berteriak memanggil ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Dia menutup pintu di belakangnya dan terus berteriak. Saat dia mengambil beberapa langkah lagi ke pintu masuk, dia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Bibi Mary terbaring tak bergerak di lantai dalam genangan darahnya sendiri, dan dia telah ditembak dengan senjata kaliber 22 di bagian kepalanya. Kenneth bergerak di sekitar rumah dengan linglung, berharap ini adalah semacam mimpi buruk yang akan segera hilang saat dia bangun. Ketika dia tiba di dapur, di sana dia menemukan Randy yang telah ditembak dan dibiarkan tergeletak dalam genangan darahnya. Dia menghampirinya dan mencoba menyadarkannya, tetapi sudah terlambat. Kenneth sadar kalau dia harus menemukan anggota keluarganya yang lain. Dia pun lalu mulai mengecek dengan hati-hati dari satu kamar ke kamar lainnya. Pada saat itu, Kenneth tidak tahu apakah pelaku masih berada di dalam rumah atau sudah pergi. Dia sebenarnya takut kalau dia akan mengalami nasib yang sama. Ketika akhirnya dia sampai di kamar tidur Clarence dan Irene, di sana Kenneth menemukan kedua tubuh mereka yang telah terbujur kaku dengan luka tembakan sempi kaliber 22. Tubuh Clarence ada di kamar tidurnya, sementara Irene ditemukan tergeletak di kursi. Jelas bagi Kenneth bahwa keluarga mereka mendapatkan serangan mendadak karena mereka semua tidak punya waktu untuk melarikan diri. Perasaan marah, sedih, dan takut bercampur aduk melanda Kenneth. Dia berlari ke bawah dan keluar dari pintu rumahnya, lalu bergegas menuju ke rumah tetangga terdekat dan menggedor pintunya dengan panik. Seseorang akhirnya membukakan Kenneth pintu. Dengan tergagap-gagap, Kenneth menjelaskan keadaan di rumahnya.
dan meminta tolong tetangganya untuk meminjamkan dia telepon. Kepanikan dan ketakutan telah membuat tubuh Kenneth gemetar dan susah dikontrol. Akhirnya setelah beberapa lama, dia dapat berkomunikasi dengan tetangganya setelah ditenangkan oleh banyak orang. Setelah itu, Kenneth langsung menelpon 911. Dalam beberapa menit, mobil polisi telah tiba di kediaman keluarga Kunz. Para penyelidik lalu memberi pengarahan tentang situasi yang dihadapi dan mereka membuka penyelidikan secara resmi. Kenneth adalah orang pertama yang diajak bicara oleh kantor sheriff Marathon County karena dia adalah orang yang menemukan mayat keluarganya dan satu-satunya dalam keluarga Kunz yang selamat saat itu. Selama diinterogasi, Kenneth menyebutkan bahwa ibunya Helen Kunz tidak ditemukan di rumah dan Kenneth sangat mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Namun polisi malah mencurigai Helen. Walau motif pembunuhan belum diketahui, polisi berjanji pada Kenneth kalau mereka pasti berusaha untuk menemukannya. Menurut sebuah artikel yang ditulis pada bulan Juli 1987, kepolisian Marathon County mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah Helen Kunz adalah korban atau tersangka sampai dia diketemukan. Polisi dengan putus asa berusaha untuk menguraikan apa yang terjadi pada malam itu. Penyelidik TKP dengan susah payah menyisir seluruh sudut rumah Kunz. Rumah itu penuh dengan sampah dan tidak memiliki fasilitas modern seperti pipa air bersih atau dapur yang layak. Keluarga Kunz tidak pernah membuang apapun dan membiarkan kotoran menumpuk di sekitar rumah. Menurut polisi ini sangat aneh. Ditambah lagi, uang tunai lebih dari 20.000 US dollar ditemukan disimpan di dalam rumah tersebut. Jelas bagi polisi bahwa siapapun yang membunuh keluarga Kunz tidak menyadari bahwa ada sejumlah besar uang tunai tersembunyi di dalam rumah itu. Anehnya, walaupun punya uang banyak, keluarga Kunz hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan selama ini. Pemilik toko lokal yang bernama Gil Weller mengaku kepada polisi Marathon County bahwa pada hari Minggu sebelum kejadian penembakan, Helen datang ke toko dan membeli beberapa peluru untuk kaliber 22. Helen mengatakan bahwa amunisi itu digunakan oleh putranya Randy dan Kenneth untuk menembak burung di sekitar rumahnya. Tetapi bukan cuma itu saja. Petunjuk paling menarik yang Gil ungkapkan kepada polisi adalah tentang keluhan dari Helen. Helen mengatakan kalau keluarganya suka menonton video dewasa. Dan ini terbukti dengan ditemukannya banyak koleksi video dewasa oleh polisi saat memeriksa rumah keluarga Kunz. Dan ini bukan pertama kalinya desas-desus tentang perilaku seksual menyimpang dan insest yang terjadi di sekitar keluarga ini. Selain itu, polisi Marathon County juga menemukan file kasus dari tahun 1930-an, di mana saat itu ada seorang tetangga yang berusia 40 tahun yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah menyerang dan menghamili Helen yang saat itu masih berusia 15 tahun. Tidak hanya itu, Kenneth juga meyakini bahwa ayah kandungnya adalah saudara laki-laki Helen sendiri yang bernama Clarence Kunz. Kebenaran ini sebenarnya tidak jelas, apalagi keluarga lainnya terutama ibunya Helen selalu membantahnya. Rumor dan gosip yang beredar semakin banyak terungkap. Selama bertahun-tahun, orang-orang percaya bahwa Helen dan putranya Randy berbagi tempat tidur di malam hari. Desas-desus insest keluarga Kunz berlanjut lagi. Dilaporkan bahwa Clarence, Mary, dan Irene yang semuanya bersaudara telah tidur bersama di ruang tamu. Rahasia ini telah tersimpan selama beberapa generasi. Dan sekarang penduduk kota bertanya-tanya, apakah benar semua rumor tersebut? Sementara orang-orang terus berspekulasi dan Helen masih belum ditemukan, penduduk di sana ikut bersimpati dengan musibah yang dialami oleh Kenneth Kunz. Mereka berkumpul dan membuat pin, kaos, dan poster yang bertuliskan, "Di mana Helen?" dan meminta bantuan kepada siapa saja yang memiliki informasi keberadaan Helen. Menurut informasi, Helen terakhir kali terlihat di pertunjukan kembang api di kota Athens di Wisconsin pada tanggal 4 Juli 1987. Sehari sebelumnya, Kenneth bekerja dan minum di bar, sehingga dia tidak dapat menjelaskan kemana ibunya menghilang. Orang-orang mulai meragukan, apakah mungkin seorang wanita berusia 70 tahun dengan tinggi cuma 160 cm mampu membunuh seluruh keluarganya. Waktu perlahan-lahan beralih ke musim gugur. Kasus pembunuhan keluarga Kunz mulai dilupakan oleh penduduk di sana. Namun para polisi masih melanjutkan pencarian Helen dan mencari pelaku yang membantai hampir seluruh keluarga Helen. 9 bulan setelah pembantaian,
Pada bulan April 1988, polisi menemukan hal yang mengejutkan. Tubuh Helen ditemukan di rawa-rawa dekat Taylor County, Wisconsin. Dan seperti anggota keluarganya yang lain, dia telah ditembak di kepala dengan peluru kaliber 22. Setelah menemukan tubuh Helen, otopsi segera dilakukan, tetapi tidak ditemukan adanya bukti tambahan. Karena hal ini, penyelidikan menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Karena Helen yang awalnya diduga sebagai pelaku, malah berakhir mengalami nasib yang sama seperti anggota keluarganya yang lain. Yang mengejutkan, penembakan yang terjadi pada tahun 1987 ini bukanlah pertama kalinya bagi keluarga Kunz. Pada bulan Desember 1905, neneknya Helen yang bernama Mary Kunz ditemukan terbunuh di rumahnya di Manitowoc, Wisconsin. Setelah diadakan penyelidikan yang singkat, ditemukan kesimpulan yang mengejutkan. Putra Mary yang bernama Wenzel Kunz telah didakwa atas pembunuhan ibunya sendiri. Wenzel rupanya telah memukul ibunya saat dia berbaring di tempat tidur dan meninggalkannya untuk ditemukan oleh anggota keluarga lainnya. Selama persidangan, Wenzel dinyatakan gila dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Dan kebetulan, saudara laki-lakinya juga merupakan pasien di rumah sakit yang sama. Pada tahun 1906, anggota keluarga Kunz telah berkurang secara signifikan jumlah anggotanya. Dan pada tahun 1914, anggota keluarga yang tersisa pindah ke Marathon County untuk memulai hidup yang baru dan menetap di peternakan yang seharusnya subur dan berlimpah hasilnya. Namun, ketika sampai di sana, mereka menyadari bahwa mereka telah dibohongi. Tanah pertanian yang dijanjikan hanyalah tanah kosong yang dipenuhi tunggul pohon dan sampah organik. Keluarga Kunz akhirnya menetap di sana dan membuat nama mereka dikenal di sekitar kota Bern dan Marathon County. Sementara itu, polisi masih berjuang untuk mengumpulkan motif dan bukti. Dengan ditemukannya lebih dari 20.000 US dollar di rumah itu, maka polisi mengesampingkan perampokan sebagai motifnya. Kemudian pada bulan Januari 1988, terjadi perubahan lagi dalam kasus yang sudah membingungkan ini. Polisi menemukan seorang tersangka pria yang bernama Christopher Jacob Stree dari kota Athens, Wisconsin. Tidak lama setelah pembunuhan terjadi, Christopher yang saat itu berusia 22 tahun telah membeli mobil dari keluarga Kunz. Sebenarnya sangat jarang orang mau berinteraksi dengan keluarga Kunz. Kebanyakan dari mereka biasanya menjauh dari keluarga ini karena keluarga ini dianggap aneh. Polisi lalu mulai menggali lebih dalam tentang Christopher dan menggeledah propertinya di Medford. Di sana, polisi menemukan sebuah mobil, 2 senapan kaliber 22, peluru kaliber 22, selongsong peluru bekas, dan clipping koran tentang pembunuhan Kunz. Dari hasil pemeriksaan forensik terhadap kendaraan yang ditemukan di properti Christopher, polisi meyakini bahwa jejak ban yang tertinggal di TKP keluarga Kunz sama dengan ban mobil milik Christopher. Polisi juga mengambil cetakan jejak kaki dari area sekitar kediaman Kunz, tepatnya di taman mereka yang terletak sekitar 500 meter dari rumah tersebut. Pada bulan Januari 1988, Christopher sempat ditangkap. Akan tetapi, dia dibebaskan beberapa hari kemudian. Selama berbulan-bulan setelah pembebasannya, polisi terus berjuang untuk mengumpulkan bukti. Sementara itu, Christopher berkeliaran bebas tanpa peduli apapun yang terjadi. Baru pada bulan Agustus 1988, kantor Sheriff Marathon County mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Christopher. Dia ditangkap kembali dan didakwa dengan 5 dakwaan pembunuhan. Christopher yang berusia 22 tahun saat itu akhirnya harus mendekam di penjara. Selama proses pengadilan, Christopher mempertahankan ketidakbersalahannya. Pengacara Christopher menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan pembelaan mereka. Mereka tahu kalau tidak ada bukti yang bisa memberatkan Christopher secara langsung. Apalagi senjata pembunuhan juga tidak pernah ditemukan, sehingga mereka terus memperjuangkan kebebasan Christopher di pengadilan. Pada bulan Oktober 1989, persidangan dimulai. Crocker Stevenson, seorang reporter dari Milwaukee Journal, telah mengikuti kasus ini sejak awal. Ketika tanggal pengadilan diumumkan, dia memastikan untuk duduk di barisan depan. Dia ingat, saat itu Christopher diberi pakaian yang bagus dan rambutnya dipotong rapi.
Padahal dia adalah seorang preman dan berasal dari keluarga yang berantakan. Karena kota Bern dan orang-orang di Marathon County saling berhubungan, akhirnya pengadilan meminta seorang juri yang berasal dari Brown County. Hal ini untuk memastikan bahwa Christopher diberikan pengadilan yang adil. Selama berminggu-minggu bukti disajikan. Saksi dan para ahli diperiksa silang dan investigasi diteliti dengan cermat. Video panjang yang berisi temuan di TKP diperlihatkan kepada juri. Kebanyakan dari mereka perutnya mual dan tidak dapat menonton sampai habis karena tubuh dan luka keluarga Kunz ditampilkan. Jejak ban dari mobil Christopher dan TKP diperlihatkan kepada juri bersama dengan kesaksian bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berinteraksi dengan keluarga Kunz. Pendukung dan keluarga Kunz yang tersisa menahan nafas saat juri membacakan keputusan mereka. Christopher menghadapi hukuman yang berat untuk pembunuhan hampir seluruh keluarga Kunz. Tetapi yang mengejutkan, setelah hanya 10 jam persidangan, juri memutuskan kalau Christopher tidak bersalah atas semua tuduhan. Seketika itu juga, ruang sidang segera dipenuhi tangisan dan teriakan. Christopher tersentak kaget. Dia akhirnya bebas. Christopher dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Oktober 1989. Tapi dia tidak akan menjadi orang bebas dalam waktu yang lama. Di tahun 1993, mantan pacar Christopher yang bernama Stacy Wise mengunjungi kantor Sheriff Marathon County dan meminta secara khusus untuk berbicara dengan Letnan Randall Holness. Saat Letnan itu mulai merekam pembicaraan mereka, dia menatap tidak percaya kepada Stacy pada saat kata-kata keluar dari mulutnya. Stacy mengatakan, pada tahun 1991, saat dia dan Christopher berkencan, Christopher mengaku telah membunuh keluarga Kunz. Ketika Stacy bertanya, mengapa dia melakukannya? Christopher menjawab, untuk membuktikan kalau saya adalah seorang pria sejati. Stacy juga mengatakan bahwa Christopher tiba di rumah keluarga Kunz pada malam hari tanggal 4 Juli 1987. Saat itu, Randy Kunz yang menyambutnya. Keduanya telah membangun hubungan yang baik satu sama lain setelah Christopher membeli mobil dari Randy. Dengan senang hati, Randy mempersilakannya masuk ke rumah. Singkat cerita, keduanya terlibat dalam pertengkaran. Christopher tiba-tiba mengeluarkan pistol kaliber 22 dan menembak Randy. Kemudian, dia bergerak di sekitar rumah secara sistematis dan menghabisi anggota keluarga lainnya dengan menembak mereka dari jarak dekat di bagian kepala. Untuk alasan yang tidak diketahui, Christopher memutuskan mengikat Helen dan membawanya ke rawa-rawa. Di sana dia menembak Helen dan meninggalkan tubuhnya. Christopher tentu saja terkejut dengan pengakuan dari mantan pacarnya ini. Dia memberitahu polisi bahwa Stacy tidak lebih dari kekasih yang sakit hati karena ditolak cintanya. Dia melapor ke polisi hanya untuk balas dendam. Sayangnya, polisi Marathon County percaya dengan pengakuan dari Stacy. Christopher ditangkap lagi. Kali ini, dia didakwa dengan penculikan dan pembunuhan atas Helen Kunz. Meski memakan waktu lebih dari 5 tahun bagi Christopher untuk diadili, polisi merasa lega. Karena sesuai dengan undang-undang pembatasan, masa penangkapan Christopher akan berakhir hanya dalam beberapa jam sebelum dia ditangkap. Pada tanggal 8 Juni 1998, Christopher kembali di pengadilan menunggu nasibnya untuk kedua kalinya. Sayangnya, keberuntungan Christopher telah habis. Hanya 4 jam musyawarah, dia dinyatakan bersalah atas penculikan dan pembunuhan Helen Kunz. Christopher dijatuhi hukuman 31 tahun penjara, dan baru pada bulan Februari 2020, dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Pada tanggal 4 Februari 2020, Christopher yang berusia 53 tahun dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Columbia setelah diberi pembebasan bersyarat. Tapi anehnya, pada tanggal 5 Februari 2020, Christopher kembali dalam tahanan di penjara Marathon County. Dia kembali ke penjara atas kemauannya sendiri. Christopher memberitahu polisi bahwa dia tidak tertarik untuk pembebasan bersyarat. Dia lebih suka menjalani sisa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Columbia. Namun, dia mengklaim kepada media massa bahwa dia tidak bersalah dan bahwa polisi telah memaksa mantan pacarnya Stacy untuk berbohong. Christopher mengatakan kepada Warsaw Daily Herald, tidak lama setelah pembebasan saya pada tahun 1989,
saya disuruh untuk keluar dari Wisconsin. Karena polisi Marathon County akan membalas dan memenjarakan saya. Christopher kembali ke penjara pada bulan Juni 2020. Dia memilih untuk menjalani 14 bulan yang merupakan sisa hukumannya di balik jeruji besi. Banyak orang di kota ini tidak percaya bahwa Christopher telah membunuh keluarga Kunz. Ada teori yang beredar bahwa seseorang dari keluarga Kunz sendirilah yang telah melakukan kejahatan itu. Namun, semua keluarga Kunz telah meninggal. Bahkan Kenneth Kunz telah meninggal pada tahun 2001. Sekarang, kecil kemungkinannya untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.